Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta memiliki berbagai destinasi wisata terbaru yang saat ini tengah hits dan viral. Mulai dari wisata alam sungai, perbukitan, hingga pantai. Jika berwisata ke daerah istimewa Yogyakarta, tidak ada salahnya untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata alam di Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul memiliki sejumlah destinasi wisata yang hits dan viral, baik wisata alam sungai, perbukitan, hingga pantai. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menargetkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata pada 2022 sebesar 27 miliar rupiah atau naik 15 miliar rupiah dibanding 2021 sebesar 12 miliar rupiah. Wakil Bupati Gunung Kidul, Heri Susanto mengatakan, target pendapatan ini memang cukup berat karena pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Bahkan akibat pandemi COVID-19, pendapatan asli daerah turun hingga 70%. Namun untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, pihaknya bekerja keras untuk merealisasikannya. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul optimis target bisa tercapai karena jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan seiring dengan pelonggaran kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Karena pengembangan wisata ini tidak terlepas dari unsur pembiayaan. Tentu kami tadi sudah sampaikan bahwa dalam konteks program skala prioritas kami adalah ekonomi kerakyatan, investasi, dan pariwisata. Tentu investor-investor yang akan berupaya untuk menginvestasikan di Gunung Kidul, utamanya di sektor pariwisata, ini tentu juga wait and see. Jadi juga akan melihat kira-kira pasar wisatawan yang masuk di Gunung Kidul ini seperti apa. Faktanya memang dari data yang ada sejak 2019 itu memang menurun dengan adanya pandemi COVID-19. 2019 angkanya hampir 3,6 juta wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Kemudian di tahun kesini semakin mundur, semakin turun, kemarin bahkan hanya sekitar 1,9 juta. Dan ini tentu berdampak bagi kami pemerintah daerah juga terkait dengan PAD. Kalau kemarin itu sempat sampai 25M untuk di sektor swasta, pariwisata, tetapi kemudian sekarang hanya sekitar 12 mungkin ya, 14 atau 12M, artinya turun gitu. Dan ini membuktikan bahwa para investor khusus untuk di sektor pariwisata tentu ini juga akan menunggu sampai situasi ini menjadi semakin positif, semakin baik. Kabupaten Gunung Kidul menjadi satu-satunya wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi bentang alam batuan kars. Tidak sedikit berbagai bentang alam kars Gunung Sewu di Gunung Kidul itu menjadi bagian kekayaan wisata alam unik yang memperkuat daya tarik kawasan itu, bahkan masuk cagar geopark yang diakui UNESCO seperti Lembah Kars Mulo. Tak hanya itu, sebagian besar wisata alam populer Gunung Kidul tak bisa lepas dari wajah karsnya, mulai dari Gunung Api Nglageran, Gua Pindul, dan lain-lain. Dengan potensi alamnya yang kaya dan menjadi salah satu andalan wisata daerah istimewa Yogyakarta, Gunung Kidul masih perlu pembenahan, khususnya dalam aksesibilitas agar makin memudahkan mobilitas masyarakat dari berbagai penjuru. Gunung Kidul lokasinya berada lebih tinggi dan diapit Kabupaten Sleman dan Bantul, perlu didorong kerjasama lintas kabupaten dalam ketersediaan sarana dan prasarana serta akses transportasi lebih tertata. Selama ini masyarakat termasuk wisatawan sebagian besar masih mengetahui akses ke Gunung Kidul hanya dari jalur utama yakni Piungan. Adanya jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS yang dibangun saat ini menjadi potensi yang akan mengubah wajah pariwisata Gunung Kidul di masa depan. Pariwisata strategis yang secara kebetulan terbagi menjadi 3, yaitu ada di Saptosari, kemudian ada di Panggang, ada di Purwosari, kemudian ada di Tepus, ada di Girisobo, dan sebagainya. Dan tentunya sekian banyak objek-objek wisata ini sekarang sedang menggeliat, sedang bebenah diri di saat pandemi ini.
ternyata banyak pelaku-pelaku wisatawan yang melakukan upaya-upaya perbaikan-perbaikan. Di sisi lain tentu kami juga dalam konteks program prioritas kami selain ekonomi kerakyatan, kemudian investasi dan juga pariwisata, ini ternyata menjadi momentum yang baik bagi pelaku wisatawan, pelaku-pelaku wisata, usaha-usaha wisatawan ini untuk bebenah diri, sekaligus mempersiapkan untuk kemudian menyiapkan bagaimana nanti wisatawan-wisatawan baik asing maupun wisatawan dalam negeri itu bisa nikmat, bisa santai, bisa nyaman berkunjung di Kabupaten Gunung Kidul. Secara umum pelaku wisata, kemudian pemerintah, kemudian para elemen komponen masyarakat bersinergi dan berkolaborasi, dan insya Allah sangat baik. Kami terus berupaya agar kiranya sinergi yang baik ini terbangun, yang pada akhirnya mudah-mudahan pasca pandemi nanti objek-objek wisata di Kabupaten Gunung Kidul itu betul-betul dapat dinikmatin oleh para wisatawan-wisatawan. Dalam sebuah artikel berjudul Monterey di Gunung Kidul, karya pengamat ekonomi Cyrillus Harinovo, disebutkan bahwa Gunung Kidul memiliki potensi pengembangan daerah seperti Nusa Dua Bali atau Lombok Selatan karena karakteristiknya yang hampir sama. Kalimat tersebut seolah menjadi sebuah mantra ampuh yang berhasil menyihir para pelaku industri pariwisata dalam negeri untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Gunung Kidul. Jika melihat kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya, secara tidak langsung membuktikan bahwa sektor pariwisata berhasil membawa angin segar bagi perekonomian lokal.